di rumah, senang sama rasakan di rumah tangga. Apa kami sedia di rumah tangga, bila saya sekatan di rumah tangga, isi surga terbuka terkira di rumah. Senang sama rasakan di rumah tangga, terjabrak rasa ringan di rumah tangga, bila ada kasihan di rumah tangga, seperti ada sinar dalam hati yang tenang, tiada putus bergema di rumah tangga. Kasihnya di rumah, senang sama rasakan di rumah tangga. Doa buka oleh Bapak M. Armando. Mari kita sama-sama berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena kami rasakan pimpinan Tuhan kepada masing-masing pribadi kami. Teristimewa pada sore hari ini Tuhan, kami masih boleh dipersatukan dalam kebaktian kami 100 hari berdoa melalui aplikasi Zoom ini. Berkatilah Tuhan, aplikasi yang kami pergunakan bisa berjalan dengan lancar. Demikian juga partisipan yang melaksanakan kegiatan 100 hari berdoa ini boleh dikaruniai roh, boleh melaksanakan 100 hari berdoa ini dengan baik ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk umat-umat Tuhan, kiranya Tuhan memberkati di mana saja mereka berada, dan teristimewa Tuhan melindungi umat-umat Tuhan di masa COVID-19 ini Tuhan. Bapa di surga, kami hamba-Mu yang banyak melakukan dosa, biarlah Tuhan mengampuni akan segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami layak mendapat berkat-berkat dari Tuhan. Demikian juga Tuhan, berkatilah acara kami ini, biarlah Tuhan berkenan dengan acara kami ini Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, saatnya kita akan mendengarkan kesaksian yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Manopo. Dipersilakan. Oh, istrinya siang. Sudah ya? Iya. Selamat sore, selamat sahabat semuanya.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya latar belakang agama Buddha. Sejak SD SMP, mama papa saya menyekolahkan saya di sekolah Kristen Ebenezer Manado. Tapi oma saya seorang Protestan atau Gemim. Tiap minggu saya ikut sekolah minggu. Di sekolah itu pelajaran agamanya kencang. Jadi sejak tiap hari itu kami punya ayat hafalan dan tiap hari saya harus bawa Alkitab ke sekolah meskipun berat, tapi saya harus bawa. Karena kalau saya tidak bawa, saya bisa kena hukuman. Dan kalau Alkitab itu saya tinggalin di meja saya, bisa hilang karena sekolah itu ada pagi dan sore. Satu kali guru saya meminta kami untuk menghafal 10 hukum. Saya lupa itu kelas berapa. Tetapi sejak kecil itu, SD itu, saya sudah ingat, saya pernah berdoa sama Tuhan, Tuhan saya mau masuk surga. Dan ketika disuruh hafal 10 hukum, saya lihat, ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Hari Sabat ini hari apa? Tapi saya tidak bertanya, karena saya anaknya itu pemalu. Saya selalu menghindar untuk berbicara di depan kelas. Sampai sekarang ya, kalau tidak berbicara bagi saya itu lebih baik. Jadi, saya tidak bertanya. Nanti pelajaran agama berikutnya, teman saya, dia sebenarnya mau membuat keributan di kelas. Jadi dia berteriak sama guru. Maksudnya, saya terpikir lagi, hari Sabat kok Enci ke gerejanya hari Minggu. Tapi itulah saya tidak berani bertanya. Saya pulang ke rumah juga, oma saya kan sudah meninggal. Jadi saya tidak tanya. Setelah SD, SMP tamat, SMA, orang tua saya menyekolahkan saya di SMA Katolik Mundi, sekolah Katolik, dan kami juga harus ikut misa. Selama saya ikut misa, saya dapati di SMA itu begitu tenang ya, di gereja Katolik. Dan ketika tamat, orang tua saya memasuki saya di Unclub. Waktu awal-awal masuk di Unclub, sepupu saya yang sudah tamat dari Unclub, dia katakan, Yen, hati-hati. Di situ mereka suka tarik-tarik orang untuk pindah agama. Tapi saat itu saya hanya dengar, saya juga tidak kasih komentar apa-apa kepada sepupu saya. Kalau saya kesan pertama waktu saya masuk gereja di Unclub juga saya kaget. Waktu pelajaran sekolah Sabat kan kami berbakti di dining. Itu semua ada kelompok-kelompok sekolah Sabat, masing-masing juga ada orang-orang yang berbicara. Jadi ribut sekali. Saya bilang, ini gereja macam apa? Saya sudah terbiasa di gereja Katolik juga tenang-tenang. Di gereja Gemim juga tidak seperti itu. Jadi saya pikir, ini gereja seperti apa? Jadi saya kaget. Singkat cerita, kalau saya tidak salah ingat, setiap semester itu kami punya minggu sembahyang. Nah, satu kali, ada beberapa minggu sembahyang lewat, saya tidak berdiri. Satu kali, KKR Pendeta Sumarna. Terus pendeta bilang Ibrani 3 ayat 15. Pada hari ini jika kamu mau mendengar pada hari ini jika kamu mendengar suaranya jangan keraskan hatimu dalam kegeraman. Saya ingat ayat itu terngiang-ngiang di dalam kepala saya. Tapi saya juga tidak berdiri waktu panggilan itu. Kemudian beberapa KKS minggu sembahyang lewat saya juga tidak berdiri. Sampai nanti pada KKR Pendeta Misa, teman-teman saya ada beberapa mereka bilang, oh Yen ini pasti berdiri mau dibaptis. Karena mereka tahu saya masih pacaran dengan mantan pacar saya. Dan meskipun pada waktu itu mantan pacar saya sedang ada di Filipina ikut 1000 missionary, jadi dia tidak ada andil ketika saya mau dibaptis. Memang sebelum dia pergi ke Filipina, dia pernah tanya, kapan kamu mau belajar? Saya cuma bilang, nanti aja tamat. Kalau tamat kan saya tidak perlu bayar uang sekolah, saya tidak malu kepada teman-teman. Tetapi sekali lagi saya ingat itu Matius 10 ayat 32, barang siapa yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakui dia di depan Bapakku yang di sorga. Jadi ayat itu kembali saya ingat, padahal saya sudah set di kepala, saya tidak akan berdiri waktu panggilan pendeta misa, karena pasti teman-teman bilang, oh saya dibaptis karena Sani, jadi saya tidak mau, saya set di kepala, enggak, saya tidak akan berdiri. Awal-awal panggilan memang saya tidak berdiri, tetapi ketika di akhir panggilan, saya berdiri. Saya sudah tidak pusing lagi pikir apa teman-teman saya mau bilang, atau bagaimana orang tua saya. Saya sudah tidak pusingin itu lagi.
Yang penting saya cuma ingat Matius 10 ayat 32. Dan saya berdiri. Ketika saya sudah dibaptis, mama saya menangis. Papa saya bilang, sejak menikah dia tidak pernah melihat katanya mama menangis. Sekarang kamu bikin mama menangis. Kemudian ada satu tante saya, dia telepon saya dan dia marah-marah kepada saya. Semua keluarga marah kepada saya. Tetapi saat itu saya hanya berdoa. Saya bilang, Tuhan, tolong lindungi kedua orang tua saya. Jangan sampai mereka sakit atau kenapa-napa. Karena kalau mereka sakit atau kenapa-napa, pasti saya yang akan dipersalahkan. Puji Tuhan, Tuhan menjawab doa saya. Sampai saat ini kedua orang tua saya sehat. Dan ada satu ayat dalam Alkitab yang dikasih oleh pendeta Misa ketika kami baptisan itu dikasih Alkitab dan di depannya ditulis 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara engkau. Ayat itu yang menjadi kekuatan bagi saya sampai saat ini, saya selalu doakan. Dan yang menjadi pergumulan saya di dalam doa pribadi saya selalu berdoa agar supaya kedua orang tua saya dan adik-adik saya boleh diselamatkan pada waktu Tuhan datang yang kedua kali. Biarlah dengan kesaksian ini boleh menjadi kekuatan iman bagi kita masing-masing, kita boleh dekat dan setia kepada Tuhan agar supaya pada waktu Tuhan Yesus datang kali yang kedua, kita boleh diselamatkan untuk masuk dalam kerajaan surga. Tuhan berkati kita. Amin. Terima kasih untuk kesaksiannya Ibu. Baik, saatnya kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh keluarga Bapak Tambunan. Baik. Nembak ya. Afrida tadi nembak saya tidak ada persiapan, Dek. Once I stood in the night with my head bowed low in the darkness as black as could be, and my heart fell alone, and I cried, oh Lord, don't hide your face from me. Hold my hand all the way, every hour, every day, from here to the grave, and no, take my hand, let me stand where no one stands alone. Like a king, I may live in a palace so tall, with great riches to call my own. But I don't know a thing in this whole wide world that worse than being alone. Hold my hand all the way, every hour, every day, from here to the grave, I know. Take my hand, let me stand where no one stands
Amin. Terima kasih. Terima kasih untuk lagu pujanya Bapak. Baik, saatnya sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya bila tepat pukul 6, bisakah pendeta Tidak, tutup sahabat aja dulu. Oke. Baik, sebelum kita mulai firman yang dibawakan oleh Pendeta Manopo, kita akan berdoa tutup sahabat yang dibawakan oleh Ibu Warni Sagala. Dipersilakan Ibu. Oke. Sudah. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau Bapa di dalam kehidupan kami, karena besarlah kasih karunia Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Hingga pada hari Sabat yang kudus ini kami dalam keadaan penuh sukacita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Teristimewa ya Tuhan hari ini. Kami boleh Engkau masing kami. Sehingga kami boleh bertemu saudara bersaudara dengan sahabat-sahabat kami, dengan saudara-saudari kami yang ada di distrik Palembang. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang indah ini. Biarlah pertemuan kami yang indah ini kiranya mempererat hubungan kami satu dengan yang lain. Terlebih untuk mempererat hubungan kami dengan Tuhan. Amin. Dan pada petang hari ini kami sudah berkumpul untuk mendengarkan sabda Tuhan melalui firman yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan, Pendeta Sandi Manopo. Biarlah kiranya kasih karunia Tuhan melalui Roh Kudus-Mu boleh menguasai hati dan pikiran kami. Biarlah setiap firman yang akan disampaikan, kiranya itu boleh berkuasa di dalam kehidupan kami. Dan semua itu adalah semata-mata untuk mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Demikian juga terima kasih kami sudah mendengarkan kesaksian yang indah yang dibawakan oleh Ibu Sani Manopo pada petang hari ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah dengan kesaksian yang diberikan kepada kami pada petang hari ini, itu juga boleh menjadi kesaksian bagi kami semua agar iman kami semakin diteguhkan. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, di mana kami akan memasuki hari-hari minggu bekerja kami pada hari dan minggu yang akan datang. Kami mohon kiranya Tuhan boleh memberkati masing-masing kami. Tuhan akan memberi perlindungan dan penjagaan kepada kami, agar dengan demikian kami boleh melakukan tugas kami dengan penuh sukacita. Demikian juga ya Tuhan kami mohon kepadamu Bapa. Biarlah Engkau juga akan memberikan kesehatan yang sempurna kepada masing-masing kami. Dengan kesehatan yang Engkau berikan kepada kami pun sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan, dapat bekerja dimanapun pekerjaan yang sudah Engkau percayakan bagi masing-masing kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak, cucu kami, keluarga kami yang jauh dari kami pada saat ini. Kiranya berkat yang sama Engkau limpahkan juga kepada mereka yang semua ya Tuhan. Agar dengan demikian, di dalam minggu-minggu bekerja ini, kami boleh melakukan semuanya itu dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Engkau boleh mendengar doa dan harapan kami pada petang hari ini. Kami adalah manusia yang lemah ya Tuhan. Tidak lepas dari salah dan dosa kami. Mohonlah kami diampuni agar kami senantiasa layak datang di hadapan Tuhan. Semua ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, saatnya kita akan mendengarkan firman pengantar doa yang dibawakan oleh Pendeta Sandi Manopo. Dipersilakan. Baik, selamat minggu bekerja semua. Selamat minggu bekerja. Terima kasih telah izinkan kami melayani pada petang. Terima kasih kita semua. Istimewa Ibu Yosi yang telah memberikan kami undangan untuk bicara pada petang hari ini dalam rangka 100 hari berdoa. Segianya sahabat ini sebenarnya berlangsung kebaktian hari Sabat di Indianapolis pada waktu acara
GC session. Pasti Pak Sagala, Bendahara PSKU sudah ada di sana sebenarnya saat ini. Dengan Ibu tadi berdoa. Tapi itu ditunda tahun depan bulan Mei. Jadi Sabat depan adalah puncak dari 100 hari berdoa. Dan izinkan saya untuk share screen. Hari ke-93, Sabtu 27 Juni, judulnya adalah Saya Akan Pergi Kepada Keluarga Saya. Mari kita tunduk kepala sekali lagi, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mempunyai waktu yang indah untuk bersekutu dengan Tuhan, sama-sama dengan umat-umat Tuhan, yang ada khususnya di Jemaat Patna Palembang. Biarlah Tuhan menyertai kami manakala kami merenungkan dalam beberapa menit mendatang bahan yang telah disiapkan oleh organisasi kami, 100 hari berdoa. Agar pelajaran kami yang kami belajar saat ini berguna bagi kerohanian kami untuk mempersiapkan diri kami menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Dalam 10 menit, 15 menit ke depan, kita akan lihat pelajaran hari ini. Keluarga manakah impian Anda? Yang pertama adalah keluarga abang, tanda kutip. Aku salah pilih. Si suami katakan, ampun mak, ampun. Kalau lihat dari gambar ini, nggak tahu mana yang benar, siapa yang salah. Apakah istrinya yang benar, atau suaminya yang salah? Kita belum tahu, karena di gambar ini ada orang ketiga yang ada di belakang seorang ibu yang mengejar suaminya dengan sapu. Atau, inilah tujuan hidup saya dan keluarga saya. Keluarga di bumi ini, dan juga nanti keluarga di dalam kerajaan surga. Pendeta, saat ini saya sedang kacau. Istri marah-marah di rumah. Suami tidak ada perhatian, pendeta. Sibuk dengan kegiatannya. Anak-anak tidak mau lagi diatur, pendeta. Merasa bahwa kami, mama, papa, sudah besar. Dan orang di rumah pada cuek, pendeta. Nggak ada peduli satu dengan yang lain. Singkat ceritanya, pendeta, di rumah saya rumah seperti perang dunia ketiga. Pendeta, apakah yang harus saya lakukan saat ini? Tuhan, saya mau berubah. Apa yang harus saya lakukan dengan keluarga rumah tangga saya? Nomor 1 adalah, ini yang harus ada dalam mindset setiap umat-umat Tuhan. Setiap keluarga gereja Masehi Advent hari yang ke-7. Haruslah menjadi cita-cita tertinggi dalam hidup kita, yaitu bersedia ke surga. Jadi yang paling utama nomor 1 adalah cita-cita kita yang paling tertinggi adalah menuju ke surga. Andaikan di antara kita kelak nanti ada yang beristirahat di dalam Tuhan. Toh, kita mempunyai pengharapan, kalau Tuhan datang yang kedua kali, kita akan dibangkitkan. Apakah Anda melihat gambar ini, Anda mempunyai bayangan? Oh Tuhan, andaikan ini adalah keluarga saya. Andaikan ini adalah keluarga saya. Andaikan ini adalah suami saya, istri saya, atau anak-anak saya. Betapa indah waktu Tuhan datang yang kedua kali. Kami sekeluarga, kerabat, family, menyambut Tuhan untuk dipersiapkan masuk dalam kerajaan surga.
Itu fokus nomor 1 dulu. Nomor 2 adalah inilah pelajaran kita. Tetapi jika ada seorang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Mari kita lihat perbedaan di antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kata memelihara di sini dalam bahasa Inggris disebut provide. Oke, nanti kita akan lihat dalam berikutnya provide dalam hal apa. Tapi mari kita lihat kata saudara-saudaranya dan apalagi seisi rumahnya. King James Version katakan memelihara saudara his own, miliknya. Saya mau tanya kepada kita, menurut Anda, siapakah yang engkau miliki dalam hidupmu? Jika ia mempunyai keluarga, maka miliknya itu adalah suami, istri, dan anak-anak. Betul kan? Tapi kalau tidak ada lagi orang tua, ya kakak adik contohnya. Terus, apalagi seisi rumahnya. Sekarang dia menerangkan lebih terperinci lagi. Terutama, kalau dalam bahasa Indonesia dibilang, memelihara saudara-saudaranya, apalagi seisi rumahnya. Tapi dalam bahasa Inggris dia lebih spesifik lagi. Terutama yang harus kita perhatikan, yang harus kita pelihara adalah his own house. Iya kan? Pemilik kita yang ada di dalam keluarga kita, rumah kita. Siapakah? Kalau Anda lihat, kita tidak lihat bahasa aslinya karena cukup panjang. Ini berhubungan dengan keluarga dekat, berhubungan dengan darah. Yang terutama adalah paling penting, yang paling utama itu adalah orang yang paling dekat dengan kita yang paling utama. Seisi rumahnya. Pertanyaannya adalah, apa yang harus saya lakukan? Kalau cuma bilang kita mesti memelihara. Mari kita lihat kata memelihara ini atau bahasa aslinya dengan ayat yang dipakai, yang ada dalam Alkitab yang sama pengertiannya. Dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-21, karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tapi juga di hadapan manusia. Kata memikirkan itu dalam bahasa Inggrisnya providing. Itu sama dengan 1 Timotius 5 ayat yang ke-8, kata memelihara juga providing. Jadi memikirkan, menyediakan hal-hal yang baik. Ya kan? Memikirkan, menyediakan hal-hal yang baik, yang tepat, yang jujur kepada orang-orang yang kita cintai. Jadi bukan memikirkan hal-hal yang tidak baik, tapi memikirkan hal-hal yang baik. Jadi yang Tuhan inginkan adalah memikirkan, menyediakan apa yang baik bagi kebutuhan keluargamu. Menurut teori Maslow, ini adalah 5 hal yang dibutuhkan oleh manusia. Yang pertama itu adalah aktualisasi diri, yaitu kita memikirkan pengembangan diri atau pemulihan dalam keluarga kita. Atau yang kedua adalah penghargaan. Bagaimana kita menghargai orang yang ada dalam rumah kita. Terus sosial. Bagaimana kita memikirkan hubungan satu dengan yang lain. Bukan sampai di rumah tidak ada komunikasi satu dengan yang lain. Terus memikirkan rasa aman, di mana mereka yang ada di rumah, dia akan feel secure di rumah mereka. Ada rasa aman. Jika saya pulang ke rumah, maka hidup saya itu enak sekali. Makanya tidak ada tempat yang paling indah selain rumah. There is no place except home. Dan yang kelima adalah menurut teori Maslow, yang dibutuhkan manusia itu adalah secara fisiologis. Makanan, minuman, tidur,
pakaian, dan lain-lain. Itu menurut teori Maslow. Namun, saat ini ternyata sudah bertambah. Bukan cuma 5 ini yang dibutuhkan oleh umat-umat Tuhan. Itu adalah spiritual need, kebutuhan rohani yang diperlukan. Itulah yang menjadi nomor 1 yang diperlukan. Jadi 6 ini, itulah yang harus dilakukan, disediakan oleh semua keluarga-keluarga teristimewa umat Advent. Saya sengaja ambil ini gambar, di sini Anda perhatikan. Dalam rumah tangga kita ada suami, ada istri, ada anak-anak, dan puji Tuhan jika orang tua masih hidup. Ya kan? Praktekkan ke-6 ini. Kebutuhan rohani dari orang-orang yang kita cintai, ya kan? Pengembangan diri mental dari orang itu, memberikan penghargaan kepada orang itu. Ingat, bagi yang masih anak-anak, remaja atau orang muda, dunia ini berputar. Sekali orang, dan sekali kelak kita akan menjadi oma dan opa. Sebagaimana kita men-treat orang tua kita, sebagaimana kita men-treat oma dan opa kita, kelak kita pun ingin dihargai, dihormati waktu kita sudah tua. Sebagaimana kebutuhan-kebutuhan kita diperhatikan, kelak kita pun sudah jadi orang tua, kita rindu kebutuhan-kebutuhan diperhatikan oleh anak-anak dan cucu-cucu kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita melakukan ini yang baik ini? Roh Nubuat memberikan keterangan lebih lanjut. Itu dalam buku Rumah Tangga Advent. Di dalam melakukan ini, di dalam memikirkan, menyediakan yang baik bagi keluargamu, bagi saudaramu, sanak saudaramu, lakukan itu dengan sungguh-sungguh dan kokoh dan berkemauan keras untuk melakukan kewajibanmu di dalam keluargamu. Apa itu kewajiban? Ini yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan jika memungkinkan, ajaklah mereka bersama denganmu. Hendaklah engkau jangan melewatkan satu pun kesempatan untuk berusaha membujuk mereka untuk menemanimu dalam perjalananmu menuju ke surga. Singkat ceritanya adalah, ingat, dan ingat. Apapun yang engkau lakukan bagi keluargamu, semua itu adalah persiapan pulang ke surga. Jadi apapun itu. Jadi yang kita lakukan sekarang, memikirkan yang baik bagi keluarga kita, memikirkan yang baik bagi orang tua kita, memikirkan yang baik bagi anak-anak kita, memikirkan apa yang baik bagi pasangan kita, memikirkan apa yang baik bagi kerabat kita. Semua yang kita lakukan itu, lakukan dengan sungguh-sungguh yang di atas tadi, dengan kokoh, karena itu adalah persiapan, tanda kutip. Persiapan kita mau pulang ke surga. Amin. Jadi apa yang kita lakukan itu semua adalah cara Tuhan, rencana Tuhan, Allah Tuhan untuk mempersiapkan kita untuk pulang ke surga. Ibu Yosi sekeluarga, keluarga Pak Saputra sekeluarga, keluarga Pendeta Wijaya saya lihat ada di sini juga, keluarga Pak Sagala yang dari Sumatera Utara, keluarga Pak Tambunan, dan semua keluarga-keluarga yang ada di jemaat di Palembang. Ingat, tujuan utama kita adalah kita rindu ada pertemuan dengan keluarga kita dalam kerajaan surga. Dan yang lebih indah lagi, kita rindu kita ada pertemuan ke big family, keluarga besar, bersama dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Satu kalimat untuk mengakhiri akan renungan 100 hari ini. Do something for eternal life. Lakukan sesuatu itu untuk hidup yang kekal. Mari. Selagi Tuhan memberikan kita kesempatan, selagi Tuhan mengizinkan kita memiliki suami,
memiliki istri, memiliki anak-anak, memiliki opah, omah, orang tua kita. Selagi mereka masih hidup, lakukan yang terbaik bagi mereka. Lakukan sesuatu yang membawa mereka untuk dipersiapkan bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Waktu berjalan begitu cepat. Segala sesuatu akan berlalu tanpa kita terasa. Umur kita berjalan begitu cepat. Tanpa terasa usia kita makin lama makin bertambah. Mari umat-umat Tuhan yang ada di jemaat, yang ada di Palembang. Kita lakukan, siapkan keluarga kita. Buat yang terbaik bagi keluarga kita. Untuk persiapan kita akan pulang menuju ke surga. Betapa indah semua keluarga-keluarga yang ada di jemaat Juratma, yang ada di jemaat yang ada di Palembang. Semua keluarga-keluarga, bersama juga dengan keluarga Pak Sagala yang ada di Sumatera Utara. Kita akan menjadi keluarga yang dipersiapkan untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan doa saya, kiranya kita semua akan menjadi bagian keluarga Allah di dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih pendeta atas renungannya. Baik, saatnya kita akan memasuki berdoa. Yang pertama oleh pendeta Asimbolon, yang kedua oleh Ibu Fenty Darmawan, yang ketiga Saudari Desi Sagala. Sebelum kita berdoa, mungkin ada pokok doa tambahan yang mungkin mau disampaikan, dipersilakan. Manurung udah masuk. Bapak Manurung yang kemarin kakinya masih sakit. Oke, kembali kita akan mendoakan kesehatan dari Bapak Manurung, kakinya yang sakit ya. Oke, untuk Berani ya si Ida ya, ini. udah Sarjana. Sarjana sekarang. kenapa? Sudah masuk dalam pokok doa pendeta Deha Manurung. Oke, makasih pendeta. Pendeta. Deha Ada lagi yang lain? Ya. Tolong didoakan anggota jemaat kita yang ulang tahun hari ini, Bapak Panjaitan, Ibu Iu. Sama ya, sama saya. Dan anggota jemaat kita yang berulang tahun hari ini. Dan Bapak Sagala. Amin. Amin, amin. Sama dengan Pak Panjaitan. Oke. Berulang tahun pada hari ini, semua anggota kita termasuk Bapak Aha Sagala akan didoakan oleh Ibu Fenty ya. Mungkin ada lagi yang lain? Siapa tadi yang berulang tahun? Yang ulang tahun itu Bapak M. Panjaitan, Ibu Simatupang, kemudian Bapak Aha Sagala. Ada lagi kah yang lain? Yang hari ini berulang tahun? Mungkin hanya 3 itu aja saja yang akan kita doakan. Yang ketiga nanti yang berdoa adalah Saudari Desi Sagala. Ada lagi pokok doa mau ditambahkan? Ada, Frida. Ya. Sebelum ini kita sudah mendoakan Ibu Deborah Panggabean Pardede. Sekarang kemarin dia sudah pulang ke rumah. Ya, kemarin sudah pulang ke rumah, jadi dia minta doakan agar dia di rumah bisa lebih cepat, sehat dan kuat. Oke, berarti masih pemulihan ya, Om? Iya, masih pemulihan. Oke, nanti itu akan didoakan Tapi oleh sudah pendeta. sudah di rumah. Ya, itu nanti akan didoakan oleh pendeta Asimbolon, mendoakan pemulihan Ibu Panjaitan ya. Ibu Pardede, Deborah Panggabean Pardede. Oke, sorry. Bila tidak ada lagi, kita akan mulai berdoa. Kita ambil sikap untuk berdoa dimulai oleh pendeta Asimbolon. Baik, pendengaran suara saya? Terdengar, pendeta.
sebelum berdoa, karena sesuai dengan pokok doa kita pada sore hari ini, pada hari ini, kita nanti akan berdoa untuk keluarga kita. Jadi saya akan kasih waktu bagi tiap kita yang sudah ikut di acara ini untuk mendoakan yang pertama keluarga inti, yang kedua keluarga besar. Jadi itu permohonan yang pertama yang dianjurkan oleh pimpinan kita untuk anjuran doa. Jadi nanti saya akan kasih waktu untuk mendoakan keluarga inti dan keluarga besar kita. Baik, mari kita akan mulai. Kita akan berdoa. Bapa di sorga, pada petang hari ini kami datang menghadap Tuhan. Kami patut puji muliakan Engkau karena begitu nyata kasih sayang Tuhan. Walaupun kami kadang menjauh daripadamu, tetapi Engkau tetap peduli dengan kami. Bapa di sorga, pada saat ini, kami memberanikan diri untuk datang menghadap Tuhan. Kami datang sebagaimana kami ada. Engkau kenal pribadi lepas pribadi dari kami yang datang sujud di hadirat-Mu. Tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau kenal kami. Kami datang dengan jujur di hadapan Tuhan. Betapa sering hidup kami belum seturut dengan apa yang Engkau inginkan. Kami masih menyimpang dari segala ketetapan dan ketentuan yang Engkau sudah aturkan bagi kami. Bapa di sorga, sebelum kami mengutarakan seruan-seruan kami mohon agar kiranya Engkau berkemurahan. Biarlah pentahiran-Mu boleh menjadi bahagian kami. Biarlah Engkau menyucikan kami, membebaskan kami dari segala kelemahan kekurangan yang mungkin sulit kami lepaskan. Biarlah kami Tuhan boleh selalu berkemenangan di dalam Tuhan. Bapa di sorga, pada saat ini kami berbahagia oleh karena Tuhan tuntun kami lewat pekabaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga atas tuntunan yang sudah Engkau berikan bagi kami, baik melalui kesaksian yang sudah memberikan kami pengalaman yang mungkin boleh menjadi pelajaran buat kami bagaimana kami membuat sebuah keputusan untuk mengikut Engkau dengan resiko apapun. Bapa di sorga, berkati hamba-Mu, Ibu Manopo. Tuhan kiranya yang akan memberkati dia sesuai panggilan-Mu. Engkau akan urapi dan memenuhi apa yang diperlukan agar Tuhan boleh gunakan dia jadi saluran berkat bagi siapapun. Kami juga sudah mendengarkan nasihat yang indah, yang menyadarkan kami, yang menegur kami saat ini Tuhan. Betapa sering kami melakukan keagamaan kami hanya berurusan dengan Tuhan. Tetapi kami lupa bahwa agama kami harus berurusan dengan saudara-saudara kami. Tuhan Bapa di sorga, biarlah kiranya sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kami terima. Mulai saat ini kami boleh berkomitmen untuk boleh peduli dengan anggota keluarga kami. Dan saat ini Bapa, kami mempunyai komitmen pribadi masing-masing. Dan kami mau berdoa saat ini untuk keluarga-keluarga kami. Saat ini kami berikan waktu kepada saudara untuk berdoa secara pribadi, untuk mendoakan keluarga inti dan keluarga besar. Berikanlah kami kemampuan ya Bapa. Biarlah Tuhan Bapa di sorga,
Terima kasih Engkau ajari kami untuk peduli. Terima kasih Engkau telah tuntun kami. Bagaimana seharusnya kami umat-umat yang telah Engkau panggil dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain, teristimewa berkat keselamatan. Bapa di surga, berkati hamba-Mu, Pendeta Manopo yang sudah membagikan firman Tuhan buat kami saat ini. Kiranya Engkau berkati pelayanannya dan bahkan Tuhan kiranya akan mengatur yang terbaik untuk hidupnya dan bahkan untuk pelayanannya ke depan. Biarlah Tuhan tetap campur tangan sehingga Engkau tetap menempatkan hamba-hamba-Mu di tempat yang tepat. Bapa di sorga, pada saat ini kami memohon di hadirat-Mu agar kiranya Engkau Tuhan boleh berkemurahan buat kami. Kerinduan kami yang terbesar adalah supaya kami boleh dipenuhi Roh-Mu. Kiranya Engkau Tuhan menolong kami. Apa yang harus kami perbuat, tuntunlah kami ya Bapa, agar kerinduan kami ini Tuhan boleh terwujud dan boleh kami melihat di antara umat-umat Tuhan. Ada umat-umat-Mu yang telah dipenuhi roh, jadi memotivasi kami untuk lebih sungguh-sungguh lagi. Dengan demikian Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu, pekabaran keselamatan ini akan diberitakan oleh orang-orang yang dipenuhi roh tanpa rasa takut. Dan sebagaimana janji-Mu, Engkau akan segera datang bila mana pekabaran Injil ini sudah disebarkan ke seluruh dunia. Bapa di sorga, pada saat ini kami juga bermohon di hadirat-Mu. Engkau yang mengizinkan COVID-19 untuk ada di dunia ini. Kami percaya bahwa Engkau tahu kapan waktunya ini akan berakhir. Dan harapan kami yang terbesar, segala sesuatu penderitaan di dunia ini akan berakhir bila mana Engkau datang. Itulah harapan kami yang terbesar ya Bapa, bahwa tidak selamanya kami dalam kesusahan. Dan biarlah pengharapan ini memotivasi kami agar kami tetap berani menghadapi situasi. Dan kami tetap percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk melindungi, membentengi kami. Bapa di sorga, pada saat ini kami juga bermohon di hadirat-Mu agar kiranya Engkau memberkati saudara-saudara kami yang saat ini sedang menjalani pemulihan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau sudah berbuat bagi saudara-saudara kami, seperti Bapak Daniel Saputra, Ibu Mena Fernandes, dan Bapak Asep Supriyatna, Ibu Esther Pasaribu, Ibu Syuchen, dan juga saudara-saudara kami yang lain yang hamba-Mu terbatas untuk mengingatnya. Tapi kami percaya Bapa, bahwa Tuhan akan berkemurahan kepada mereka. Bapa di sorga, kami juga diingatkan bahwa hamba-Mu Ibu Deborah Panggabean yang sudah Tuhan tuntun. Tuhan sudah berkati, seperti hamba-hamba-Mu yang lain, Bapak Denis Tilon. Engkau sudah tolong mereka, dan saat ini dalam pemulihan di rumah. Tuhan, biarlah kiranya pengalamannya boleh mengingatkan kami, menyadarkan kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-umat-Mu, dan itu juga akan memotivasi Bu Perdede sehingga pikirannya tetap berharap kepada Tuhan, dan itu akan mempercepat pemulihannya ya Bapak, sebagaimana janji firman Tuhan. Bapak di sorga, kami juga berdoa yang saat ini masih berjuang di dalam memperjuangkan kesehatannya karena COVID-19. Bapak di sorga, biarlah kiranya Engkau akan berkemurahan untuk Bapak Edison Huta Barat dan juga Bapak Michael Rotinsulu. Tuhan, apapun yang mereka hadapi saat ini, Tuhan tahu. Dan Tuhan tahu bagaimana caranya mereka bisa tetap berharap kepadamu. Oleh sebab itu Bapa, biarlah Engkau akan berkemurahan, akan menolong mereka. Dan juga kami mengingat untuk Dr. Darmawan Yamin juga mengalami hal yang sama. Biarlah kiranya Engkau Tuhan akan menolong mereka. Biarlah segala sakit derita yang mereka alami, Tuhan akan angkat, dan biarlah mereka berpengharapan kepada Tuhan. Dan kami mohon kuasa-Mu sebagaimana dahulu
Boleh berlaku juga buat mereka untuk mendapatkan kesembuhan pada saat ini karena kuasa Tuhan. Bapa di sorga, biar kiranya Engkau berkemurahan buat kami, agar kiranya Tuhan juga memberkati satu keluarga, Jemaat Ratna, keluarga Dedi Darmawan. Tuhan, biarlah kiranya Engkau akan berkati keluarga ini. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulannya, Tuhan. Engkau yang mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi di hadapan kami, Engkau tahu ya Bapa. Kami berharap Tuhan campur tangan. Tuhan akan menolong keluarga ini di dalam segala pergumulan, terlebih dalam kesetiaan untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan-Mu. Apapun yang mereka perlukan ya Bapa, Engkau lebih peduli. Biarlah Tuhan campur tangan. Dengan demikian, mereka tetap bisa bersukacita dan hidup mereka bisa terarah untuk siap menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Bapa di surga. Engkau sudah dengarkan kami dan doa kami ini akan disambung oleh saudara kami yang lain. Bapa di surga, melanjutkan doa yang telah dilayangkan oleh hamba-Mu Pendeta Alpen Simbolon. Kiranya Engkau memberkati semua pelayanan media Advent yang ada di seluruh dunia, yang tak henti-hentinya untuk terus menyiarkan kabar Injil kebenaran ke seluruh dunia, dengan harapan bahwa akan bertambah banyak orang-orang yang akan mengenal akan pekabaran Advent. Dan bila mana pekabaran Advent ini telah tersiar ke seluruh dunia, maka akan bertambah-tambah pula jiwa yang boleh datang dimenangkan. Kami berdoa juga Bapa untuk para pelaku usaha yang mana mereka memiliki karyawan yang karena pandemi COVID-19 ini Bapa berdampak langsung kepada usaha mereka. Banyak para pelaku usaha ini Bapa yang mengalami kebangkrutan. Mereka dituntut untuk membuat keputusan yang sulit, yang tentunya berdampak juga kepada kehidupan para karyawan. Biarlah kiranya Engkau memberikan hikmat kepada mereka Bapa, agar mereka boleh mengambil keputusan yang bijaksana. Berdoa juga Bapa untuk anak-anak Tuhan yang bekerja sebagai tenaga medis seperti Dr. Umanawan, Dr. Airin Saputra, Dr. Maleaki Sinaga, Ibu Suryanti Siahaan, Ibu Lina Nur Cahyadi, dan juga Saudari Uli Purba. Bapak, mereka ini bekerja di rumah sakit yang menjadi rujukan COVID-19. Mereka rentan Bapak untuk tertular virus corona. Untuk itu kami memohon Bapak kiranya Engkau memberikan kepada mereka imunitas yang kuat melalui asupan makanan yang bergizi baik dan juga istirahat yang cukup sehingga walaupun di tengah pandemi mereka boleh tetap melakukan dengan baik segala tugas pelayanan mereka sebagai tenaga medis. Kami berdoa juga Bapak untuk lembaga kesehatan seperti Rumah Sakit Advent Medan, Rumah Sakit Advent Bandar Lampung, Rumah Sakit Advent Bandung, dan juga Rumah Sakit Advent Manado. Bapak, rumah sakit Advent ini merupakan salah satu mercusuar di dalam memperkenalkan akan pekabaran Advent. Berkatilah Bapak rumah sakit ini, berkatilah para pimpinan dan juga seluruh karyawan di dalam tugas dan pelayanan mereka masing-masing. Biarlah kiranya mereka boleh saling mendukung dan saling bekerja sama untuk kemajuan akan rumah sakit ini. Kami juga mendoakan Bapak akan anak-anak Tuhan yang berada jauh dari orang tua mereka, baik mereka yang sudah bekerja ataupun mereka yang masih berkuliah. Lindungilah mereka Bapa dan jauhkanlah mereka dari tertularnya virus corona. Bentengi mereka Bapa dengan daya tahan tubuh yang baik. Bapa, dampak dari pandemi COVID-19 ini menyerang seluruh lini kehidupan umat manusia. Tanpa terkecuali Bapa, umat-umat Tuhan yang tentunya juga berdampak kepada usaha dan pekerjaan mereka. Yang memiliki usaha, mereka mengalami
kerugian dan kebangkrutan, dan bahkan menutup usaha mereka. Yang bekerja, mereka mengalami pengurangan dari penghasilan mereka. Bahkan ada di antara mereka yang mengalami PHK. Bapa, berikanlah kepada mereka kekuatan dalam iman agar mereka tidak panik dan senantiasa bermohon dan berserah kepadamu di tengah-tengah masa sulit ini. Bapa, Engkau adalah Allah yang baik, dan kami percaya Engkau akan mencukupkan segala kebutuhan mereka sehari-hari di tengah pandemi ini. Kami berdoa juga Bapa untuk keluarga Bapak Ferry Pesik. Berkatilah dia Bapa di dalam pekerjaannya. Berikan kepadanya kesehatan agar dia boleh melakukan segala tugas pekerjaannya dengan semaksimal mungkin. Berkati juga Ibu Lani Pesik dan juga anak-anak yang tidak bersama-sama dengan mereka dimanapun mereka berada. Berkatilah mereka Bapa di dalam setiap rencana kehidupan mereka. Kami juga mendoakan Bapa untuk anak-anak Tuhan yang mana pada saat ini berulang tahun, di antaranya Bapak Panjaitan, Ibu Simatupang, dan juga Bapak Sagala. Bapa, berkatilah ketiga orang tua kami ini di dalam masa tuanya, berikan kepada mereka kesehatan, biarlah kiranya Engkau limpahkan berkat kepada mereka. Sebagaimana Engkau telah memberikan berkat yang limpah kepada mereka. Berkati mereka di dalam menikmati hari-hari masa tua mereka. Berikan mereka sukacita di pertambahan usia mereka ini. Biarlah kiranya mereka boleh bergembira, menikmati kebahagiaan bersama anak-anak, mantu, dan cucu, baik yang ada bersama dengan mereka, maupun yang tidak bersama dengan mereka. Bapa, terima kasih karena kasih-Mu Engkau berkenan untuk menyandingkan telinga-Mu, mendengarkan segala doa-doa dan permohonan kami. Doa ini akan dilanjutkan oleh Saudari Desi Sagala. Bapa di surga, melanjutkan dari doa hamba-Mu Kak Fenty ya Bapa. Kami ingin berdoa untuk Saudara Matthew Bapak yang sedang bergumul dengan kecanduan, yang tidak memiliki tempat tinggal, dan semua keterikatan lain yang menghalangi dia untuk berjalan bersama-Mu ya Bapak. Dan kami juga ingin berdoa agar terjadi sesuatu terobosan baginya dan semua orang yang berada di bawah rantai setan ya Tuhan, agar mereka bisa terlepas dari kecanduan-kecanduan itu ya Bapak. Dan kami juga ingin doakan orang tua yang sudah lanjut usia Bapak yang rentan terkena virus corona. Berkatilah mereka ya Tuhan. Jauhkanlah mereka ya Bapak dari virus ini Bapak, dan berikanlah mereka kesehatan ya Bapak, dan imun yang kuat ya Bapak. Dan juga kami ingin berdoa untuk setiap orang tua yang menjaga anaknya di rumah ya Bapak, ya di tengah-tengah masa pandemi ini Bapak. Berikanlah mereka kebijaksanaan dalam menjaga anak mereka di rumah ya Bapak, berikan mereka kesabaran dalam mendidiknya ya Tuhan. Dan juga kami ingin berdoa untuk anggota gereja kami ya Bapak yang belum bisa bergabung dalam aplikasi Zoom Perbaktian ya Bapak. Berkatilah mereka ya Tuhan, mungkin mereka mempunyai berbagai alasan ya Bapak yang tidak bisa sempat untuk bergabung dengan aplikasi ya Tuhan. Berikanlah mereka kecurahan Roh Kudus ya Bapak, dan juga berkat yang sama juga Engkau berikan kepada kami Bapak pada hari ini Tuhan. Dan juga kami ingin berdoa untuk penerimaan siswa-siswi baru di tahun 2020 sampai 2021 ya Bapak, terutama di sekolah Advent di SKS ini ya Bapak. Berikanlah murid ya Bapak dalam sekolah ini ya Tuhan, agar sekolah ini bisa tetap maju ya Bapak. Dan juga kami ingin berdoa untuk salah satu keluarga anggota kami ya Tuhan, yaitu Bapak Atampu Wolon. Berkatilah mereka ya Tuhan. Berkatilah keluarga ini ya Tuhan, berikanlah mereka kesehatan ya Bapak, dan juga berkati pekerjaan yang mereka sedang kerjakan ya Bapak. Dengarlah dan juga jawab doa kami ini Tuhan, dalam nama Yesus Juru Selamat kami, amin. Baik, kita akan menutup acara kita dengan lagu tutup yang dibawakan oleh keluarga
Bapak E. Sagala, Legusion nomor 338. Kita diundang berdiri. Bahagia rumah yang terima Allah dan kasih-Nya, satu kehendak dan doa, bersatu ke surga. Bahagia rumah yang suka, puji nama Yesus. Anak-anak orang tua memuji penebus. Bahagia rumah yang teguh di dalam berdoa, cinta akan firman Allah dan segala hikmat-Nya. Ya Tuhan, berilah damai-Mu dalam rumah kami. Oleh-Mu kami bersatu dalam kasih suci. Doa tutup kesediaan Pendeta Sandi Manopo. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan, menikmati indahnya bagian keluarga Allah di atas bumi ini. Bersama dengan umat-umat Tuhan, khususnya umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Ratna, yang ada di Palembang. Oh Tuhan, tolonglah masing-masing kami untuk mempertahankan keluarga kami. Peduli kepada seisi rumah. Peduli satu dengan yang lain. Karena kami rindu Tuhan, keluarga yang kami telah bina, kami telah bentuk oleh karena kasih Tuhan, akan menjadi keluarga yang dipersiapkan masuk di dalam kerajaan surga. Biarlah roh kasih kelembutan, roh kemurahan hati, roh kesabaran, roh ketenangan hadir di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Dan teristimewa Tuhan, Roh Kuduslah yang menuntun setiap rumah tangga yang ada di Jemaat Ratna untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Cepatlah ya Tuhan datang yang kedua kali. Kami rindu Tuhan bertemu dengan muka dengan muka. Kami sudah lelah hidup di atas dunia ini. Begitu banyak tantangan, begitu banyak dosa, penderitaan yang kami perhatikan dan kami alami. Kami rindu Tuhan menikmati kedamaian, kebahagiaan, sukacita bersama dengan Tuhan dan semua umat-umat Tuhan di dalam kerajaan surga. Kabulkanlah kerinduan kami ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan datang yang kedua kali. Kami semua menjadi bagian keluarga yang diselamatkan masuk dalam kerajaan surga. Kami serahkan semua rumah tangga kami, keluarga kami ke dalam tangan Tuhan sepanjang 6 hari aktivitas ke depan. Biarlah perlindungan, kesetiaan, kasih karunia dari Tuhan, rahmat-Mu menjadi bagian masing-masing kami. Karena kami persembahkan doa ini dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih, sampai di sini acara
100 hari berdoa kita di hari ke-93. Untuk saat ini kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Pendeta Desi Marmata. Dipersilakan Pendeta. Baik, selamat malam untuk kita semuanya. Oleh karena pimpinannya kepada kita pada malam hari ini, kita dapat mengikuti ibadah 100 hari berdoa di hari yang ke-93. Terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari dan juga keluarga yang sudah melayani di ibadah 100 hari berdoa pada malam hari ini. Besok malam kita akan lanjutkan kembali ibadah 100 hari berdoa kita di hari yang ke-94. Yang akan melayani kita adalah sebagai berikut. Protokol Saudari Levina J. Priscilla, lagu buka, lagu Sion nomor 329, keluarga Bapak R. Siregar, doa buka Ibu Friska Siregar. Lagu pujian ada dua. Yang pertama, keluarga Bapak Stephen Subit. Kemudian kesaksian Ibu Johana. Lagu pujian kedua, putra dari Bapak Ted Mumu. Firman pengantar doa Bapak Ted Mumu, materi dari fokus doa. Dan untuk pendoa kita besok malam, yang pertama Pendeta Desi Marmata, yang kedua Ibu R. Simarmata, yang ketiga Andreas Simarmata. Lagu penutup, lagu Sion nomor 325, keluarga Pendeta B. Situmorang, dan doa penutup oleh Pendeta B. Situmorang. Inilah yang melayani kita untuk 100 hari berdoa untuk besok malam. Dan waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba Tuhan, Pendeta Hengki Wijaya, Ketua Daerah Sumatera Kawasan Selatan. Kami persilakan. Selamat malam saudara-saudara umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat malam. Selamat minggu bekerja. Selamat minggu bekerja. Kita puji Tuhan oleh karena minggu bekerja. Kita puji Tuhan oleh karena malam hari ini, hari yang ke-93 dari 100 hari berdoa, kita masih tetap bersama-sama. Saya percaya kita boleh menyelesaikan 100 hari berdoa. Bukan hanya 100 hari berdoa, tetapi kita perlu memastikan bahwa kita akan tetap terus berdoa sampai kita masuk ke Yerusalem yang baru. Terima kasih Pendeta Sani Manopo dan istri keluarga Pendeta Sani Manopo yang sudah melayani, memberikan kesaksian dan juga memberikan renungan. Tuhan memberkati di dalam pelayanan, berkati dalam rumah tangga, anak-anak juga boleh sukses di dalam segala rencana ke depan. Terima kasih kepada Pendeta Deni Simarmata dan Pendeta Alpen. Demikian juga kepada semua partisipan yang sudah melayani malam hari ini. Terima kasih untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Amen. Baik, terima kasih untuk hamba Tuhan Bapak Ahasagala dari Sumatera Utara yang sudah bergabung dengan kita malam hari ini. Tuhan berkati keluarga. Terima kasih juga untuk keluarga hamba Tuhan Bapak HM Siagian. Bergabung juga pada malam hari ini. Tuhan berkati. Minggu bekerja. Baik, sampai di sini pertemuan ibadah kita malam hari ini. Besok malam kita bertemu kembali di waktu yang sama pada pukul 19 di ibadah 100 hari berdoa. Kami menyampaikan selamat malam, selamat minggu bekerja, dan Tuhan memberkati kita sekalian. Malam semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Pendeta.
ID-nya yang sama. Iya. Iya. ID-nya yang sama. Yang sama Tante, iya. Enggak ya. Yang ini kan? Yang ini. Yang ini. Yang sekarang ini. Iya. Oke. Jam 7 ya, Oke. Tante? Jam 7. Hah? Jam Ya, ya. 7. Ini jam 2. Iya, jam 2 Jerman. Jam Ya. Jam 2 Jerman. Oke. Jam 2. Selamat minggu bekerja. Kerja. Reme. Siapa itu? Pak Sagala, selamat minggu bekerja. Tuhan berkati. Ya. Selamat bekerja, Abang sama Warni. Neta. Tante Koni. Tante Koni, selamat malam, selamat minggu bekerja. Selamat bermalam minggu Ko Daniel, Cilin, keluarga Manawan. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Kami ucapkan selamat malam. Tuhan memberkati. Oke.